warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya. Jadi, apa itu gaya? Ada yang tahu? Apa saat kalian berfoto seperti ini, berpose? Kayak foto di HP, selfie? Nah, bukan kayak gitu ya. Jadi, gaya yang dimaksud adalah gaya dalam fisika. Jadi apa itu gaya dalam fisika? Nah, contohnya seperti ini. Ayo apa kira-kira? Nah, jadi kan ini dia mendorong. Si anak ini mendorong kursi yang tadinya kursinya posisinya di sini, dia jadi bergerak. Berarti, nah itu dia bergeraknya karena ada gaya, yaitu gaya dorong. Tahu seperti ini, misal kalian berjalan biasa santai kayak biasanya. Kemudian ada yang ngedorong. Nah, saat ada yang dorong, saat kalian jalan biasa, apa yang terjadi? Apa kira-kira? Coba dibayangin kalian jalan biasa, kemudian ada yang ngedorong. Nah, yang terjadi, berjalanmu kan jadi lebih cepat atau kayak terhentak kan, kayak tek gitu, kayak terhentak. Karena terdorong ke depan, karena ada yang ngedorong. Atau bisa jadi kamu jatuh, karena dorongannya tadi itu terlalu keras. Nah, dari contoh-contoh tadi, berarti dapat disimpulkan gaya itu apa? Gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Jadi gaya itu dapat berupa tarikan kayak atau kalian saat ditarik atau dorongan atau kayak tadi yang ngedorong meja itu atau yang posisinya jalan terus lagi didorong. Nah, itu disebut gaya. Nah, gaya ini dapat menyebabkan benda mengalami apa dari contoh itu tadi? Mengalami perubahan bentuk. Contohnya apa? Contohnya misal kayak kalian lagi bentuk malam itu loh, plastisin, atau lagi mainan squishy. Nah, itu kan kalian kan memberikan gaya ke plastisin itu, ke malam itu, makanya dia jadi berubah bentuknya. Atau kayak squishy kan jadi mengkerut, mengembang. Nah, itu kan bentuknya berubah-ubah kan jadinya. Nah, yaitu karena kalian memberikan gaya di benda itu. Kemudian selain itu, dia juga dapat menyebabkan perubahan arah gerak dan posisi. Nah, misal kayak tadi yang ngedorong meja, kalian tiba-tiba ngedorong kan arah geraknya kan jadi lurus. Terus kalian menggokkan, ya jadi dia belok. Nah, posisinya juga kan berubah. Yang awalnya posisinya misal di titik A, dia akan kalau kalian dorong, kan dia akan bergeser. Nah, posisinya kan sudah berubah. Sama kayak itu, atau saat kalian jalan didorong, yang harusnya arahnya, misal kalian jalan, didorong ke kiri, yang harusnya jalannya lurus ke depan, kalau ada yang ngedorong dari kiri, otomatis kan kalian kayak kegeser ke kiri gitu kan. Nah, itu berarti ada perubahan arah gerak atau posisi juga. Selain itu ada perubahan kecepatan. Kayak misal tadi yang ngedorong meja, yang awalnya mejanya diem aja, tapi karena kalian dorong, jadi ada kecepatan, ada perubahan kecepatan. Yang awalnya kecepatan si meja itu 0 atau diem, jadi ada perubahan kecepatannya dari 0 menjadi misal 10 meter per sekon. Nah, kayak gitu. Berarti ada perubahan kecepatan, yang tadinya diam jadi bergerak. Ingat perubahan kecepatan itu apa kemarin? Ayo apa? Nah, kemudian berarti secara umum gaya atau force, bahasa Inggrisnya gaya itu force, simbolnya itu F. Gaya itu secara umum dapat diartikan sebagai interaksi apapun, dapat berupa dorongan ataupun tarikan ataupun yang lainnya, atau gesekan atau sentuhan yang dapat menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan kecepatan, arah ataupun bentuk. Nah, gaya ini tadi ada dua macamnya, ada gaya kontak atau gaya sentuh. Jadi gaya yang berupa sentuhan yang harus disentuh. Contohnya kayak tadi yang ngedorong meja, kan kalian harus ngedorong mejanya kan harus nyentuh meja, nggak mungkin nggak nyentuh ya kan. Itu gaya dorong. Kemudian gaya gesek. Nah, saat meja terdorong kan ada gesekan antara lantai sama
mejanya. Nah, itu yang dinamakan gaya gesek. Kemudian gaya otot. Nah, gaya otot itu ya yang ada di otot kita. Misal saat kalian hendak memanah, kayak gitu. Nah, contohnya itu ada juga di buku paket. Kalian bisa buka halaman 10. Nah, itu salah satu contohnya. Tuh gaya gesek dan gaya otot yang berupa gaya kontak atau sentuh yang harus disentuh. Emang ada gaya yang nggak harus disentuh? Ya ada, jadi juga ada gaya tak kontak atau tanpa harus disentuh. Contohnya gaya magnet. Nah, gaya magnet misal kalau kalian ngedeketin magnet yang sejenis kan tolak menolak. Kan itu nggak nyentuh kan, tapi kok kayak ada yang tertolak. Nah, ya karena ada gaya magnet di situ. Meskipun tidak menyentuh, tapi dia berpengaruh. Jadi juga dipengaruhi oleh gaya magnet itu tadi. Kemudian juga ada gaya gravitasi. Misal kalau kalian ngejatuhin apel dari atas gedung, thread apanya dipegang kemudian dilepas kan jatuh ke bawah. Nah, kenapa apel itu bisa jatuh ke bawah? Karena ada tarikan dari gaya gravitasi. Ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa sih? Ya gaya tarik bumi. Jadi bumi kita tuh punya daya tarik yang mampu menarik benda. Kalau di luar angkasa kan nggak ada gaya gravitasi, bumi, makanya benda melayang-layang. Jadi jadi meskipun si apel itu tadi awalnya nggak nyentuh bumi, tapi kalau dia dilepas dia akan tertarik dan akhirnya akan menyentuh bumi atau tertarik. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, sampai sini paham kan ya? Ya, dipahami dulu, diulang-ulang videonya sambil dibaca di buku paket halaman 10 sampai dengan 11. Nah, itu ada contohnya. Sekilas tentang gaya sampai di sini, akan dilanjutkan ke materi yang selanjutnya.